Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ibu Ari Rohmawati, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Apresiasi Sastra Indonesia, dan teman-teman semua yang semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih banyak juga teman-teman karena sudah mampir dan menyaksikan video presentasi kami. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai unsur-unsur dongeng. Sebelum kita lanjut ke materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amalia Ainaya Salsabila dengan NIM 035. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi dalam kesempatan kali ini. Saya juga tidak sendiri. Di sini saya didampingi oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Della Oktarinanda dengan NIM 034, Ajeng Dwi Puspitasari dengan NIM 004, Anggi Cahya Ferdina dengan NIM 006, Lisa Indriani dengan NIM 011, dan Hoirunisa Zahrani dengan NIM 014. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ajeng Dwi Puspitasari. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng dibagi menjadi dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Saya akan menjelaskan unsur intrinsik. Apa sih pengertian dari unsur intrinsik? Unsur intrinsik merupakan unsur yang membentuk cerita dongeng dari dalam. Unsur ini meliputi tokoh, latar, alur, tema, serta amanat atau pesan. Yang pertama yaitu tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang menjalankan sebuah cerita. Tokoh memiliki sifat, sikap atau tingkah laku. Yang kedua yaitu latar. Latar merupakan keterangan ruang, waktu atau suasana di dalam sebuah peristiwa yang ada di dalam karya sastra. Yang ketiga yaitu alur. Alur merupakan urutan peristiwa yang ada di dalam sebuah dongeng. Alur ini berkaitan antara sebab dan akibat. Yang keempat adalah tema. Tema merupakan gagasan atau ide utama di dalam suatu dongeng. Ada dua jenis tema di dalam cerita, yaitu cerita tersurat dan cerita tersirat. Yang kelima yaitu amanat atau pesan. Amanat atau pesan merupakan pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan ini biasanya isinya tentang nasihat atau hikmah yang bisa didapatkan setelah mendengar atau membaca sebuah cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ajeng, yaitu unsur intrinsik menurut Walek dan Weren menyebutkan bahwa unsur yang membangun karya sastra itu ada dua, yaitu unsur estetik atau intrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Sedangkan unsur ekstra estetik atau ekstrinsik, yaitu unsur yang membangun karya sastra dari luar. Unsur intrinsik menurut Cahyani dan Rosmana menyebutkan bahwa unsur-unsur yang membangun dongeng sebagai berikut. Yang pertama tema, kedua alur, ketiga tokoh atau penokohan, keempat latar atau setting, kelima sudut pandang, keenam pesan, ketujuh konflik. Menurut Nurgiantoro adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya secara populer disebut hero. Tokoh merupakan suatu perwujudan norma-norma dan nilai-nilai yang ideal bagi kita. Menurut Kenny adalah makna yang dikandung oleh sebuah cerita. Tema yang terdapat di dalam dongeng Monyet dan Ayam menurut peneliti ialah teman yang tega terhadap temannya sendiri. Latar atau setting menurut Abram sebagai tempat landasan tumpu, menyaran pada penelitian tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur ekstrinsik dongeng. Apa sih unsur ekstrinsik dongeng itu? Unsur ekstrinsik dongeng adalah unsur dongeng yang berada di luar karya sastra, namun secara tidak langsung mempengaruhi proses pembuatan dongeng tersebut. Unsur ekstrinsik dongeng yang pertama adalah latar belakang penciptaan. Latar belakang penciptaan merupakan latar belakang atau alasan pengarang menciptakan sebuah dongeng. Misalnya, pengarang memiliki ketertarikan khusus dengan sebuah tempat ataupun daerah. Yang kedua adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang merupakan unsur ekstrinsik dongeng berupa latar belakang pengarang. Contohnya adalah tempat tanggal lahir, pendidikan, keadaan ekonomi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kondisi masyarakat. Kondisi masyarakat adalah unsur ekstrinsik dongeng yang berasal dari masyarakat itu sendiri. Misalnya kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dongeng. Yang pertama ada mitos. Mitos yaitu cerita yang memiliki latar belakang sejarah dan dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Pada umumnya, mitos menceritakan tentang terjadinya alam semesta, dunia, serta petualangan dewa dan kisah percintaannya. Cerita pada mitos berhubungan dengan kepercayaan kepada benda gaib, roh, dan dewa atau dewi yang mempunyai kemampuan gaib. Biasanya, tokoh utama dari mitos adalah dewa ataupun dewi yang memiliki kemampuan gaib. Contohnya adalah Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Yang kedua ada sage. Sage yaitu cerita rakyat yang berhubungan dengan sejarah yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Contohnya adalah Sang Kuryang dan Calon Arang. Yang ketiga ada fabel. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel hanyalah fiksi atau khayalan. Fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia namun ditokohkan oleh hewan. Contohnya adalah kancil yang cerdik dan buaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis dongeng. Yang keempat ada legenda. Legenda adalah bentuk dongeng yang diyakini sebagai suatu kisah nyata yang pernah terjadi, yang di dalamnya menceritakan tentang sebuah peristiwa, asal-usul peristiwa atau sebuah tempat. Contohnya yaitu legenda Danau Toba, legenda Maling Kundang, dan Candi Prambanan. Nah, yang kelima ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang berkembang di masyarakat yang mengandung unsur-unsur lucu sehingga membuat pembaca atau pendengarnya tertawa dan terhibur. Contohnya cerita jenaka Abu Nawas, Si Kabayan, dan Pak Belalang. Nah, yang keenam ada cerita Pelipur Lara. Cerita Pelipur Lara biasanya bentuk narasinya bertujuan untuk menghibur pendengarnya. Dan kisahnya diceritakan oleh seorang ahli, misalnya boneka yang dimainkan atau diceritakan oleh dalang. Contoh cerita Pelipur Lara yaitu apakah Tuhan tidak bohong dan anak babi yang beriman. Nah, yang ketujuh ada cerita perumpamaan. Cerita perumpamaan adalah bentuk dongeng yang mengandung kiasan, menggunakan bahasa imajinatif agar orang lain mengerti pesan yang ingin disampaikan. Contohnya yaitu seperti perumpamaan seorang penabur dan perumpamaan talenta. Baik, kesimpulan materi kami tentang unsur-unsur dongeng, yakni unsur intrinsik adalah unsur yang membangun dongeng tersebut dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun dongeng dari luar.